Selamat malam Bapak Ibu Saudara, pemirsa Night Call GPIB. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Ruth Susana Tengger Kamau, KMJ GPIB Singaraja Bang. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di hari ini. Kami boleh melaksanakan aktivitas kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Kami akan beristirahat, biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan memperlengkapi kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Night Call GPIB malam ini dari Wahyu pasal 2 ayat 8-11. Saya akan bacakan untuk kita. Tuliskanlah kepada malaikat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pasti kita meminta kepada Tuhan melalui doa kita untuk hidup kita bahagia, mendapat keberhasilan, kita memperoleh sukacita. Kita juga ingin mendapatkan damai sejahtera. Kita juga bisa saja rajin beribadah, kita setia dalam pelayanan kita. Namun, realita hidup kita menunjukkan kepada kita bahwa doa kita, kesetiaan pelayanan kita tidak serta-merta membuat hidup kita bebas dari penderitaan. Bisa saja sebaliknya, kita mengalami kesusahan, kita ada dalam pergumulan, kita mengalami tantangan-tantangan kehidupan. Melalui firman Tuhan malam ini, kita diingatkan bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan penulis Wahyu Yohanes menyatakan kepada jemaat di Smyrna akan mengalami penderitaan 10 hari. Namun hal yang dikatakan oleh penulis kitab Wahyu adalah jangan takut, setialah sampai mati. Artinya situasi keberadaan kehidupan kita, penderitaan, pergumulan, tantangan, kegagalan, kesusahan, itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak taat dan setia kepada Tuhan. Sebaliknya, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk terus-menerus taat dan setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita selalu berdoa, ketika kita selalu beribadah, ketika kita taat setia dalam pelayanan, itu tidak bisa kita gunakan sebagai alat ukur bahwa hidup kita harus baik-baik saja. Malah bisa saja sebaliknya, itu menjadi sesuatu yang menguji kita melalui penderitaan, melalui pergumulan yang kita alami. Sehingga firman Tuhan yang harus kita pegang malam ini adalah jangan takut, setialah sampai mati. Karena melalui itu kita akan teruji. Bahkan firman Tuhan katakan kepada kita, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Ketika malam ini, ketika kita punya telinga, maka kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan selanjutnya dia katakan,
siapa yang menang? Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ada jaminan di situ. Ada kekuatan di situ. Ketika kita taat dan setia, sekalipun kita menderita, jaminannya adalah apa? Kita menang. Menang di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah penderitaan, pergumulan, kesusahan, kegagalan menjadi bagian kita. Tetapi kita juga terus-menerus membangun ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena inilah yang akan memberikan kemenangan kepada kita di dalam Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengimani firman-Mu dengan sungguh ya Tuhan, untuk tidak takut, untuk kami terus taat dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan menyiapkan kemenangan bagi kami. Perteguhkanlah iman dan pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan, sehingga sekalipun kami mengalami situasi-situasi yang tidak mudah, situasi yang membuat kami kecewa, membuat kami merasa lemah, tetapi dengan kekuatan kuasa Tuhan, iman kami terus diperteguhkan oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami di dalam kehidupan kami masing-masing, baik pribadi, keluarga, dalam persekutuan, bahkan ketika kami juga ada bersama dengan sesama. Tuhan menolong kami untuk kami terus taat dan setia kepada-Mu. Ketika kami akan beristirahat malam ini, perlengkapilah kami dengan kekuatan, kesehatan yang baik. Sehingga ketika kami memasuki esok hari dalam kasih dan pertolongan Tuhan, kami penuh dengan semangat, kami penuh dengan sukacita untuk memulai hari baru bersama dengan-Mu juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun akan segala salah dan dosa kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat menikmati malam ini, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua.